apa yang paling betul atau mana yang paling mendekati. Lalu tentang sholat gerhana, ya. Hadirin, insya Allah ini karena perhitungan manusia, pengetahuan bahwa hari Kamis tanggal 20 April tahun 2023 itu akan ada terjadi fenomena alam yang dinamakan gerhana matahari hibrid. Apa menaiki? Nah, sekarang kita jelaskan. Bapak Ibu tidak usah terlalu paham bagaimana secara teorinya, tetapi sikap kita, sikap Muslim adalah apa yang sebaiknya dilakukan ketika terjadi gerhana matahari. Nah, ini untuk pengetahuan. Jadi gerhana matahari hibrid itu gabungan, jarang terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Di Indonesia, gerhana matahari total itu setidaknya sudah pernah 2 kali. Insya Allah yang bulan April nanti, tanggal 20 April itu yang ketiga. Saya punya saudara namanya Eva Gerhana Yanti. Kenapa disebut ada gerhananya? Karena lahirnya pas tanggal 11 Juni tahun 1983. Tanggal lahirnya sama dengan saya, tahunnya beda. Berarti adik saya, karena saya tahun 80. Eva Gerhana Yanti itu kenapa? Ada momen tanggal 11 Juni 1983 itu ada gerhana matahari total. Nah, ibu-ibu mungkin ngalamin. Mas Arif ngalamin belum? Belum ya. Saya ngalamin tapi nggak tahu ya. Kalau peristiwa Galunggung, saya meletus itu saya tahu debunya, ingat masih kelingan. Tetapi tidak tahu apa itu gunung meletus waktu itu. Nah, tahun berikutnya tahun 2016 gerhana matahari total. Di sini kita melakukan sholat gerhana matahari ya. Dan yang insya Allah yang tanggal 20 hari Kamis 20 April, 1 hari sebelum Lebaran, itu ada gerhana matahari hibrid. Yaitu gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Makanya hibrid. Ada dua fenomena, 2 kejadian dalam satu waktu. Intinya sama, gerhana matahari. Kenapa bisa terjadi gerhana matahari? Nah, ini untuk sains ya, pengetahuan. Kalau di IPA itu ada materi kelas 6 ini. Ada matahari, bulan, kemudian bumi. Nah, si bulan itu tengah-tengah. Cahaya matahari itu terhalang oleh piringannya bulan. Sehingga apa? Bayangannya itu menutupi wilayah bumi, sebagian wilayah bumi. Nah, tanggal 20 April tahun 2023 wilayah Indonesia Timur itu mengalami gerhana matahari total. Sementara wilayah Indonesia lainnya itu mengalami gerhana matahari sebagian. Ada wilayah Indonesia yang tidak mengalami gerhana pada tanggal 20 itu. Mana itu? Wilayah Aceh bagian ujung, bagian barat. Jadi ada 4 kabupaten di Aceh yang tidak mengalami gerhana matahari. Jadi mungkin mereka akan menyaksikan live secara langsung dari beberapa televisi, insya Allah ya. Kapan itu terjadinya? Di Indonesia, di Jogja ya, saya langsung ke Jogja saja. Gerhana matahari hibrid itu tanggal 20 April. Di Jogja, awal sebagian jam 9:26 WIB. Jam setengah 10 kurang sitik. Pagi-pagi. Gerhana matahari. Kemudian puncaknya gerhana itu jam 11 kurang 12 menit. Jam 12 kurang 1/4 gitu ya. Lalu akhir sebagian, kenapa disebut akhir sebagian? Karena wilayah Jogja itu tidak semuanya mengalami gerhana matahari total, tapi hanya gerhana sebagian. Artinya matahari itu masih ketok, sitik. Nah, nanti ada sebagian yaitu jam 12:04, jam 12:16. Jadi besok hari Kamis jam setengah 10, Bapak Ibu jangan kaget kalau saat tiba-tiba kok mataharinya kok ketutupan. Sampai jam 11 kurang 1/4 itu malah peteng. Ya meskipun ada kelihatan sedikit, tapi nggak peteng dedet ya. Jam 12 lebih 1/4-nya ini ada yang gerak-gerak di belakang saya. 12:04 itu sudah berakhir. Ya, mau di depan sini? Enggak ya. Geli deh. Jadi apa sekarang bagi kita sebagai muslim?
dianjurkan untuk sholat gerhana. Kapan mulainya? 9:30. Sampai jam berapa? Jam 12:04. Apakah harus di awal? Silahkan milih di antara interval itu 9:30 sampai jam 12:04 untuk melakukan sholat gerhana matahari. Di mana? Ya silahkan, mau di masjid di sini. Kalau mau menyelenggarakan silahkan, karena itu adalah anjuran dari Kanjeng Nabi. Kata Nabi, apabila kalian mendapati mengalami gerhana, maka sholatlah. Sholat apa? Ya sholat gerhana matahari. Bapak Ibu kan sudah berapa kali pengalaman ya, ada sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, dan lain-lainnya. Ya, 2 itu sudah pernah beberapa kali. Saya di sini saja sudah beberapa kali untuk sholat gerhana. Karena ini adalah fenomena alam yang akan kita alami, insya Allah ya, kalau kita panjang umur, maka apa? Disunahkan untuk sholat gerhana. Nah, dalam peristiwa ini mungkin akan ada beberapa kejadian atau dampaknya, terutama untuk wilayah yang mengalami gerhana matahari total di daerah Papua. Di daerah Papua, sana di Indonesia Timur. Kemudian di daerah Yapen, Biak juga di sana. Pokoknya daerah Papua, Maluku itu akan mengalami gerhana matahari total. Kalau di Jogja, durasinya gerhana itu dari awal sampai akhir 2 jam 50 menit. Hampir 3 jam. Jadi sekitar 3 jam bisa jadi keadaannya itu gelap. Maksudnya tanpa sinar matahari. Kalau pakai lampu ya tetap nyala ya, terang. Apa dampaknya? Dampaknya itu secara umum cuaca berubah menjadi gelap, jelas. Oh enggak aneh? Ya enggak aneh. Tetapi ada keunikan, ada kelangkaan di sini. Yaitu apa? Bintang. Bapak Ibu kan kalau melihat bintang pagi malam hari kan? Kenapa bisa kelihatan bintang? Karena gelap. Ya. Karena mataharinya enggak kelihatan. Karena bagiannya kan kita pas gelapnya. Nah, nanti ini dalam secara teorinya hari Kamis tanggal 20 April 2023 ketika matahari itu total, ada seandainya tidak hujan ya, itu akan apa? Bintang-bintang akan kelihatan. Jadi kalau misalnya ada lagu bintang kapan lihatnya? Malam hari. Nah, itu bisa terbantahkan. Malam hari itu karena di sininya gelap. Sebenarnya bintang sekarang ada, hanya kalah dengan sinar matahari pantulan dari bumi ini. Jadi enggak kelihatan, aslinya ada ini bintang itu di atas sana. Jadi dampaknya bisa jadi akan ada penampakan bintang di sana karena gelapnya. Lalu yang kedua, suhu akan mengalami penurunan sekitar 4 derajat. Kalau misalnya di sini tadi 29 itu ya mungkin jadi 25. Artinya lebih dingin dibandingkan yang standarnya, yang biasanya. Jangan aneh ya. Oh kalau gitu harus persiapan pakai jaket. Enggak usah, biasa aja ya. Hanya 3 jam, nanti agak dingin sedikit. Lalu akan ada perilaku hewan. Beberapa hewan nocturnal. Jadi hewan seperti yang biasanya kalau malam hari dia bekerja, beraktivitas, kalau siang hari tidur, apa itu? Burung hantu. Nah, burung hantu kelelawar itu nanti akan dia terbangun. Jam 9:30 sampai jam 12 itu dia bangun. Lah kenapa? Karena gelap. Dikiranya sudah malam. Ya, karena sudah gelap, dikiranya sudah malam, dia akan terbang. Jadi suatu saat besok seandainya ada burung hantu kok tiba-tiba muncul, jangan aneh. Karena burung hantu itu tertipu, ya, terpedaya dengan keadaan alam. Sepertinya malam padahal bukan ya. Dulu pernah ada cerita juga ketika gunung yang ada di di Sumbawa itu Gunung Tambora. Ada yang tahu Gunung Tambora pernah ke Sulawesi Tenggara? Itu kan sampai Eropa letusannya itu. Nah, sampai apa? Burung-burung itu dikiranya burung-burung hantu itu banyak. Dikiranya sudah malam, padahal itu gelap. Siang pun gelap. Gunung Tambora ya. Saya tidak ngalamin tapi diceritain ya lewat buku-buku kan ada di Gunung Tambora saking dahsyatnya. Sampai merubah iklim di dunia itu menunjukkan kekuasaannya Allah ya. Lalu nah ini pasang air laut. Wah, nanti kemungkinan saya kan insya Allah mudik ya malam Kamis. Hari Kamis di sana. Jadi siap-siap.
saya itu mudik ke tempat istri di Pemalang. Ya, sonifnya nanti biasanya itu Pak Mas Arif yang itu biasa dapat kiriman banjir, Rob. Nah, ini pas pasang air laut ini tanggal pas malam Kamis atau malam Jumat ini ya. Nanti siap-siap. Tapi saya kira orang sana sudah antisipasi. Lalu yang kelima, dampaknya bisa merusak penglihatan seandainya langsung melihat ke objek matahari. Nah, jangan maksa ya, jangan sok jagoan. Aku kan rapopo. Langsung lihat mataharinya. Nanti ada pengaruh ke mata kan eman-eman. Sekarang insya Allah itu saya baca itu beberapa televisi swasta itu akan menyiarkan langsung. Tapi yang dari gerhana bulan, gerhana matahari totalnya. Mungkin sebagian di Jogja ada, Surabaya ada. Itu akan ada siaran langsung. Jadi Bapak Ibu nggak lihat langsung pun nggak apa-apa. Lebih baik kita sholat banyak menyebut nama Allah, banyak-banyak doa, apalagi di bulan puasa, di akhir Ramadan lagi, banyak-banyak doa. Yang punya utang, ayo doa ya minta mudah-mudahan diberikan rezeki ya supaya bisa bayar hutang. Yang belum punya momongan, yang anaknya pengen mantu, yang mau sekolah, mau jadi TNI, mau ABRI, silahkan doa yang banyak. Ya bagi sambil sedekah ya, sambil diperbanyak sedekah. Oke, itu yang mengenai gerhana. Lantas apa? Silahkan dianjurkan untuk sholat gerhana matahari. Nanti di sini insya Allah ya barangkali ada dari takmir meminta salah satu jadi imam, punya ada khutbah juga. Untuk kaifiatnya, tata caranya beda dengan sholat subuh. Jumlahnya sama 2 rakaat, tetapi rukunya 4 kali. Ya, 4 kali rukunya ya. Begitu Allahu Akbar, Al-Fatihah, surat, ruku, berdiri baca lagi Al-Fatihah, surat, ruku lagi, baru itidal, terus 1 rakaat selesaikan 1 rakaat gitu ya. Dulu kan pernah ya, jadi nggak aneh. Jadi intinya itu saya menginformasikan ini, lalu apa? Banyak-banyak memanfaatkan peluang berbuat amal sunnah di sini. Kan jarang-jarang Bu. Tahun 2016 itu diprediksi lagi gerhana matahari itu gerhana bulan tanggal 5 sampai 6 Mei tahun 2023. Di Indonesia teramati, hanya juga enggak. Gerhana matahari cincin tanggal 14 Oktober 2023. Dan terakhir gerhana bulan sebagian tanggal 29 Oktober 2023. Jadi 4 kali gerhana di tahun 2023. Kok tahu? Inilah pentingnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan penting. Jadi kita bisa memprediksi, menduga dengan ilmu pengetahuan kapan terjadinya gerhana matahari maupun gerhana bulan, termasuk awal Syawal ya. Makanya nanti besok hari Jumat ada yang mendahului, maksudnya tidak bersamaan dengan pemerintah, itu karena menggunakan ilmu pengetahuan. Dia tidak langsung hanya lewat melihat langsung. Perbedaan ini jangan menjadi masalah atau dipermasalahkan. Sudah, besok hari Jumat Bapak Ibu ada yang mau sholat Idul Fitri di lapangan Wirokerten, ya silahkan. Saya mau enggak, saya mau ikut pemerintah, ya silahkan. Cari yang hari Sabtu ya. Kalau tidak salah di Brimob itu hari Sabtu ya. Yang lain juga ada barangkali yang Sabtu ya. Pokoknya hari Jumat hari Sabtu sama-sama sholat Id. Yang salah itu yang tidak sholat atau malah nyalah-nyalah ya. Baik. Kemudian yang 10 menit lagi nih, zakat fitrah. Zakat fitrah ini yang menjadi topik trending topiknya adalah 2,5 atau 2,7 kilogram. Bapak Ibu pilih yang mana? Mau 2,5 kilogram beras apa 2,7 kilogram beras? 2,5. Ya, sekarang kita menggunakan dasar ya, rujukannya. Jadi saya duduk, Dede, ayah mau nggak sila loh, mau gini ya. Agak keju ini ya. Nah, Bapak Ibu saya izin begini. Biar kelihatan. Direkam ya. Jadi tahun 2022 MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu memberikan fatwa nomor 65. Kalau secara umum judulnya itu adalah hukum masalah-masalah terkait zakat fitrah. Selama 5 bulan terakhir, jadi bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, hampir setengah tahun, isi ini seolah-olah lenyap,
seolah-olah tidak ada isinya. Jadi masalah ketika sudah viral bahwa bayar zakat fitrah itu 2,7. Woro-woro, di grup-grup itu share. Share. Ada lembaga ini share 2,7. Boleh saja menyampaikan itu. Tetapi ingat bahwa kita itu di bawah ya tidak semuanya paham, ke ujug-ujug 2,7. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Tugas saya itu ya di sini menyampaikan informasi sedetil mungkin mengenai 2,7 itu kenapa? 2,5 itu kenapa? Jadi ini saya di sini ada sudah ngeprint mengenai fatwa MUI-nya, nanti boleh ditinggal, boleh dibaca-baca ya. Terkait mengenai anjuran atau dalil-dalil zakat fitrah. Kenapa zakat fitrah itu di Indonesia menggunakan beras? Kenapa boleh pakai uang? Di sini ada dasarnya. Ya. Nah, yang saya tekankan di sini mengenai kenapa 2,5 dirubah menjadi 2,7. Ini saya bacakan hadisnya. Namanya hadis, nanti akan ada penafsiran yang berbeda-beda. Hati-hati ini ya, saya menyampaikan membacanya. Hadis Nabi SAW tentang kewajiban zakat fitrah bagi umat Islam. Setiap muslim, laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, pokoknya harus membayar zakat. Begitu dia lahir ke dunia, dia sudah punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Lah saya kan masih bayi, saya kan masih bayi. Orang tuanya yang harus memberikan zakat fitrah untuk si bayi. Bagaimana kalau sudah meninggal? Sudah meninggal beda lagi ya. Tetapi kalau dia meninggalnya sebelum Idul Fitri, itu tetap membayar zakat fitrah. Tapi kalau sudah misalnya ini ya kasusnya, setelah dari lapangan kemudian ada yang bayi melahirkan meninggal, berarti sudah itu tidak kena ya. Nah, ini yang zakat fitrah mengenai kewajibannya. Farada Rasulullah SAW zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakar wal unsa was shaghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla hurujin nas ila shalah. Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat fitrah dengan satu sok kurma atau satu sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak. Hurri ya al-abdu itu maksudnya budak, al-hurri merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Di sini asal usulnya kenapa menjadi 2,7. Alhamdulillah. Ini dalam beberapa diskusi yang asal usul. Jadi kalau ada keputusan itu kan ada diskusi musyawarah. Musyawarahnya kan dalam nutulen. Pendapat si Ana, si Anu, si B, si A gitu ya. Itu merujuk menggunakan dasar-dasar. Kenapa sampai ketemu 2,7 bukan 2,5? Karena menafsirkan satu sok. So'an min tamrin dan so'an min yang lainnya yang syair. Jadi syair itu gandum, satu sok, satu wadah. Jadi wadahnya bukan timbangan, itu wadah kurma atau wadah dari gandum. Wadahnya itu sebenarnya bukan diubah menjadi kilo, tapi menjadi liter. Kenapa jadi liter? Kan itu kan volume, misalnya di gelas ada airnya. Kan hitungannya bukan berapa kilo air teh ini. Apa ada kemasan minum air mineral 0,5 kilo? Kan nggak ada ya. Adanya apa? Liter. Pakai liter karena ini menggunakan volume dari bangun ruang. Bangun ruang volume hanya liter. Nah, dikonversikan menjadi 3,5 atau 3,5 liter. Lah, kenapa jadi 2,7? Ini yang perbedaan. Jadi para ahli itu ini yang berpendapat ya, yang dalam merumuskan fatwa ini menyampaikan bahwa so'an min syair itu gandum ditimbang itu lebih ringan dibandingkan beras. Kalau masyarakat Indonesia kan beras makanan pokoknya. Nah, maka apa? Ditambahkan beratnya si beras itu
Supaya apa? Supaya genap mendekati satu soknya syair. Jadi sudah ada, mereka menyebutkan sampai angka ketemu angka 2,7 itu lewat perhitungan. Maksud saya secara ilmiah. Lah terus 2,5 selama ini salah? Tidak. Karena inilah ilmu pengetahuan itu akan terus berubah. Ingat ya, berulang-ulang saya menyampaikan, ilmu pengetahuan itu bisa berubah. Tapi kalau sudah dogma, agama, enggak bisa dirubah. Sholat zuhur 4 rakaat, sudah. Mau keadaan apapun, mau sampai kapanpun tetap 4 rakaat. Tetapi kalau ukuran ini bisa jadi berubah. Inilah yang dimaksud dengan adanya perubahan dinamis. Ya. Terus gimana? Saya mau 2,5 apa 2,7? Sebenarnya ini adalah fatwa. Tidak menyebutkan wajib bagi muslim Indonesia membayar zakat kalau dalam bentuk beras 2,5 kg. Saya ulangi lagi ya. Bukan wajib mutlak bagi muslim membayar zakat fitrah dengan beras 2,7 kg. Tidak mutlak. Masih artinya apa? 2,5 masih berlaku. Tadi kan Pak Dawam tadi pagi mengkritisinya, kenapa ada kebijakan kok tidak disosialisasikan kepada umat? Ya begini, pentingnya mubaligh dai yaitu adalah di sini menyampaikan apa keputusan dari ulama, sampaikan dari Al-Quran, dari As-Sunnah yang mungkin Bapak Ibu jamaah itu belum sampai ke sana, disampaikan oleh mubaligh dai. Ya pentingnya. Lalu bagaimana nih keputusannya? Dalam rapatnya tadi malam ya, saya tidak mengikuti. Mungkin ada rame itu 2,5, 2,7 ikut MUI. Ikut yang keadaan real di lapangan. Mesti akan berbeda pendapat. Maka apa jalan tengahnya? Masih kita gunakan 2,5. Basnas DIY itu masih 2,5. Hanya saja antara kota dengan DIY untuk nominal beras kalau mau diuangkan, kalau mau bayar berbentuk uang itu berbeda. Kalau tidak salah Bantul itu masih 30.000. Ya, kalau 2,5 kg. Saya di sekolah itu masih 30.000. Kalau geser itu ke kota 32.500. Aceh 2.500. Jakarta 40.000. Yang di sebelah sini lagi 45.000. Jawa Barat masih menggunakan 2,5 kg beras. Untuk urusan keuang itu beda-beda. Ya. Lalu bagaimana kalau bayar zakat fitrah pakai uang? Enggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin itu uang lebih baik dibelikan beras, lalu berasnya itu dibuat zakat fitrah. Kenapa? Gampangannya kan kita nggak makan uang langsung kan, nggak makan kertas, nggak makan koin. Nah, ini bukan nakut-nakutin ya. Maksud saya sebisa mungkin itu dibelikan beras. Setelah itu berasnya diambil, kita beli, bawa, serahkan ke amil. Atau mau langsung ke yang 8 asnaf itu, ke amil aja paling aman. Kenapa disebut paling aman? Dari amil zakat ini di masjid ini, serahkan ini, mengenai tasarufnya, pendistribusiannya itu adalah kewajiban dari amil zakat. Bapak Ibu sudah percaya aja sama amil zakat. Ya, kalau saya mau langsung ke fakir miskin yang ada di sini, silahkan, itu lebih bagus juga. Tapi ingat loh ya, ketika bayar zakatnya harus ada akadnya jelas. Jangan sampai menyakiti. Sekarang, Bob atau Simbah, aku mau bayar zakat fitrah buat saya. Nih, tahu nggak kenapa sama Simbah bayar zakatnya? Karena Simbah tuh miskin. Ah jangan, itu nyelekit. Jadi bayar zakat, saya bayar zakat lillahi ta'ala. Sudah. Kalau di Pondok Bien zaman kecil itu di nawaitu an ukhrija zakatal fitri bi nafsi lillahi ta'ala. Bagaimana kalau untuk istrinya, untuk anaknya, lisankan tidak apa-apa, itu lebih afdol. Dan ambilnya pun harus paham. Ya nanti mungkin ada koreksi buat ini ya. Enggak sekedar anak-anak terima udah. Zakat siapa? Mas'ud. Enggak gitu ya, harus ada setidaknya ijab qabulnya. Ini zakat siapa? Oh yes, kami terima zakatnya Pak Mas'ud dan keluarga.
Jadi ada nggak langsung apa ini? Ya, tapi ada akadnya diterima. Dan yang mau membayar zakat pun sebaiknya dilisankan. Tidak wajib, tapi sebaiknya dilisankan bahwa jelas ini tuh bayar zakat fitrah untuk siapa. Saya misalnya nih ada 4 orang, nggak bisa ke ujung-ujung ke Tamir. Pak Tamir, ini saya bayar zakat. Itu isinya itu 10 kilo buat untuk 4 orang. Nah, itu nanti siapa-siapanya kan belum disebutkan. Sebutkan untuk istri saya namanya ini, untuk anak saya pertama ini namanya ini, untuk anak saya yang kedua ini, untuk saya ini. Itu lebih utama. Dan enggak apa-apa itu ya. Nanti yang menerima pun demikian harus sebaiknya siap-siap untuk berdoa berbuka puasa. Oke, alhamdulillah. Saya kira itu poinnya adalah tetap 2,5 sementara. Tahun depan saya jadi 2,7, Bapak Ibu udah siap-siap, nggak kaget ya. 2,7 kg. Bagaimana kalau mau 2,7 kg sekarang? Silahkan. 3 kilo pun nggak apa-apa. Tapi niatkan bahwa 2,5-nya itu sebagai zakat, yang sisanya itu adalah sedekah. Sekiranya ada lebihnya sedekah. Lebih baik lebih daripada kurang. Cukup? Mana nih Pak Uji? Oke, baik, saya akhiri dengan baca doa kafaratul majlis dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabadz dhama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan? Dede minum dulu. Pelan-pelan.